Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin. Nah, para pemirsa, penelusuran kita kali ini adalah ke makam Sunan Derajat yang lokasinya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak wisata religi. Hal ini tidak lepas dari banyaknya bukti-bukti sejarah penyebaran berbagai agama di tanah Jawa. Salah satunya adalah wisata religi peninggalan agama Islam. Tanah Jawa adalah daerah yang dipilih oleh banyak wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Salah satunya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan wali songo juga. Kali ini kami, Selamat Aryo Kusumo Channel, akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sunan Derajat, mengutip dari berbagai sumber. Sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Semasa muda dikenal dengan Raden Qasim. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama lain dari Sunan Derajat berdasarkan beberapa naskah kuno. Di antaranya dikenal dengan nama Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakhe, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masyaikh Munar. Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Raden Patah juga memberi tanah perdikan kepada Sunan Derajat. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya ke Gresik menjadi suatu legenda. Saat hendak menuju Gresik, perahu yang ditumpanginya terkena ombak. Raden Qasim selamat dengan berpegang pada dayung perahu tersebut. Setelah kejadian itu, datang 2 ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan kedua ikan tersebut, Raden Qasim terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Di sana, Sunan Derajat bertemu dengan Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Kedua mbah tersebut telah memeluk agama Islam. Sunan Derajat sendiri memiliki 3 orang istri, yaitu istri pertama Dewi Sufia. Beliau adalah putri Sunan Gunung Jati. Istri yang kedua bernama Dewi Kemuning. Ketiga menetap di Derajat. Dan yang ketiga bernama Retno Ayu Condro Sekar, putri Adipati Kediri. Ketika menyebarkan agama Islam
di Desa Banjar Anyar, Paciran, Lamongan. Dari Banjar Anyar, Sunan Derajat melanjutkan perjalanannya ke arah selatan di sebuah perkampungan bernama Desa Jela. Di desa ini, Sunan Derajat mendirikan musola untuk sholat berjamaah dan mengajarkan agama Islam kepada santrinya. Peristiwa itu berlangsung pada tahun 1481 Masehi. 1 tahun kemudian, beliau membuka daerah baru di sebelah bukit yang masih berupa hutan belantara yang dinamakan Desa Derajat. Dari sinilah gelar Sunan Derajat disematkan. Sunan Derajat juga mempunyai gelar lain, yaitu pada tahun 1484 Masehi, Raden Patah dari Demak memberikan gelar Sunan Mayang Madu, sekaligus memberikan tanah perdikan. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Derajat memfokuskan pada pendidikan, dakwah, dan sosial. Sunan Derajat juga sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Sunan Derajat juga mempelopori orang-orang kaya dan para bangsawan untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Sunan Derajat terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pertanian serta agama. Selain itu, Sunan Derajat dikenal dengan sangat kedermawanannya kepada semua makhluk, termasuk binatang. Maka dari itu, Sunan Derajat dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia juga mempunyai cara-cara untuk membantu memberantas kemiskinan. Sunan Derajat juga sangat memperhatikan masyarakatnya. Ia kerap berjalan mengitari perkampungan pada malam hari. Penduduk merasa aman dan terlindungi dari gangguan makhluk halus yang konon merajalela selama dan setelah pembukaan hutan. Usai sholat asar, Sunan Derajat juga berkeliling kampung sambil berzikir, mengingatkan penduduk untuk melaksanakan sholat maghrib. Berhentilah bekerja, jangan lupa sholat, katanya dengan nada memujuk. Ia selalu menelateni warga yang sakit dengan mengobatinya menggunakan ramuan tradisional dan doanya. Sebagaimana para wali yang lain, Sunan Derajat terkenal dengan kesaktiannya. Sumur Leng Songo. Sumur Leng Songo. Leng Songo artinya lubang 9 di kawasan Sumenggah. Diciptakan Sunan Derajat ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan Derajat meminta pengikutnya mencabut wilus, sejenis umbi hutan. Ketika Sunan Derajat kehausan, ia berkata, dan ia berdoa, maka dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Di kalangan ulama di Pulau Jawa, bahkan hingga kini, memang ada tradisi saling memuridkan. Dalam Babat Cirebon diceritakan, setelah menikahi Dewi Sufia, Raden Qasim tinggal di Kadrajat. Ia pun biasa dipanggil dengan sebutan Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Ada juga yang menyebutnya Syekh Syarifuddin. Bekas padepokan Pangeran Derajat kini menjadi kompleks perkuburan, lengkap dengan cungkup makam petilasan, termasuk di Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Di sana dibangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid
Nur Derajat. Naskah Baduanar dan naskah Derajat mengisahkan bahwa dari pernikahannya dengan Dewi Sufia, Sunan Derajat dikaruniai 3 orang putra. Anak tertua bernama Pangeran Rekyono atau Pangeran Trenggono. Kedua Pangeran Sandi, dan anak ketiganya Dewi Muryan. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Sunan Derajat pernah menikah dengan Nyai Manten di Cirebon dan dikaruniai 4 putra. Namun kisah itu agak kabur tanpa meninggalkan jejak yang meyakinkan. Tiap-tiap wali songo mempunyai gaya dan cara dakwah yang berbeda. Begitupun pula dengan Sunan Derajat. Ia juga mempunyai ciri khas ketika berdakwah. Ia mempunyai ajaran yang dinamakan Catur Piwulang, yang isinya yaitu 1. Menehono teken marang wong kang wuto, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. 2. Menehono pangan marang wong kang luwe, sejahterakan kehidupan masyarakat yang miskin. 3. Menehono busono marang wong kang wuto, ajarilah kesusilaan orang yang tidak punya malu. 4. Menehono ngiyup marang wong kang kudanan, berilah perlindungan orang yang menderita. Selain itu, Sunan Derajat juga menggunakan media lain untuk berdakwah, yaitu kesenian seperti menciptakan tembang pangkur, dan alat yang digunakan adalah gamelan bernama Singo Mengkok. Sekarang gamelan tersebut menjadi salah satu koleksi di Museum Sunan Derajat. Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makamnya pun banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, peziarah mencapai ribuan orang pada bulan tertentu, seperti 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan dan juga pada bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, mari saya ajak masuk ke dalam makam Sunan Derajat. Tampak di hadapan kita, pemirsa, sebuah ukiran dari kayu. Inilah yang dinamakan Singo Mengkok. Nah, pemirsa, mari saya ajak masuk ke dalam makam Sunan Derajat. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, di hadapan kita terlihat jelas ada 2 makam yang batu nisannya ditutupi dengan warna kuning keemasan. Ini adalah makamnya Sunan Derajat bersama istrinya yang bernama Retno Ayu Condro Sekar. Beliau adalah anak dari Adipati Kediri. Nah, pemirsa, di dalam makam tampak terlihat ukiran kayu yang pada saat itu memang menjadi ukiran kebanggaan warga sekitar daerah situ. Seperti ini, pemirsa, atap langit makamnya berhiaskan penuh dengan ukiran, kayunya masih asli dan terjaga keaslian dan kemurniannya.
Nah, para pemirsa, tampak di hadapan kita ini ada beberapa makam. Ini adalah makam keluarga besar Sunan Derajat. Semoga saja Kanjeng Sunan Derajat bersama keluarga besarnya dan seluruh ahli kubur yang ada di kompleks makam Sunan Derajat ini dalam hidupnya semua kesalahan dan kekhilafannya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal kebaikan, amal kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang di alam kubur, harapan kami semoga saja beliau-beliau mendapat nikmat kubur hingga hari kiamat, dan kelak di alam akhirat semoga saja mendapat surga dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, ini adalah sebuah musola peninggalan Kanjeng Sunan Derajat Lamongan. Mari pemirsa, saya ajak untuk melihat ke dalam musola. Seperti ini pemirsa, kondisi dan suasana di dalam musola peninggalan Sunan Derajat. Dapat kita lihat ukiran kayu dan tiang-tiang penyangga. Ini adalah memang mempunyai sejarah dan nilai seni tersendiri. Pemirsa, ini adalah sumur peninggalan Sunan Derajat, yang mana air minum dari Sunan Derajat ini bisa dibawa pulang oleh para peziarah. Nah pemirsa, tampak di hadapan kita juga
Di samping sumber ini, atau tepatnya berada di barat dari Museum Sunan Derajat, kita lihat tumpukan kayu-kayu asli yang penuh dengan sejarah yang disimpan. Para pemirsa sekalian, demikian penelusuran kami kali ini. Semoga penelusuran kami kali ini bisa bermanfaat, membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian. Dengan harapan dan maksud para pemirsa bisa memberikan subscribe, like, komen, dan share demi berkembangnya konten kami. Selamat Aryo Kusuma. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, untuk bisa memperbaiki berkembangnya channel kami. Pemirsa dapat memberikan komen biar kami dapat lebih maju dan berkembang. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.